Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya lama banget, 2 minggu kita nggak ketemu dalam ngolabs ngobrol lepas di channel saya. Selamat datang di Putri Ribawati Channel. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang saya nggak tahu sih apa ini mungkin cukup viral atau enggak, tapi memang ada beberapa kisah di mana ibu-ibu ini banyak bercerita tentang keadaan mental anaknya dan bahkan ini menjadi salah satu fenomena di Singapura. Banyak orang-orang yang merasa anak-anaknya tidak sehat tetapi tidak bisa terbuka, dimana karena anggapan orang lain tentang kesehatan mental itu masih dianggap sebagai keadaan yang tabu. Nah, kesempatan juga di 10 Oktober. Nah, nanti bisa lebih dibahas lebih lanjut dengan narasumber seperti biasa. Saya tidak mau berlama-lama untuk tema kita hari ini, yaitu pesan untuk ibu. Nah, pesan untuk ibu seperti apa? Langsung saja, Mbak Rinda, apa kabar hari ini? Kabar baik, Alhamdulillah Mbak Putri. Kangennya aku. 2 minggu ya kita nggak ketemu. Ini aku suka banget. Ini kita mau sebenarnya pesan ini tidak khusus hanya untuk ibu, tetapi juga untuk semua ya Mbak ya. Ini general gitu. Tapi memang spesial mungkin bisa untuk ibu. Emang bisa nggak sih anak itu depresi? Apa benar anak itu bisa depresi? Ketika orang-orang menganggap yang biasa depresi itu orang gede-gede aja, orang dewasa yang sudah menghadapi realita, apalah ya bahasanya, yang biasanya mungkin berkecimpung dengan pekerjaan atau keluarga atau apa. Ternyata anak pun apakah benar bisa depresi? Silahkan Mbak Rinda. Bisa banget jawabannya. Jawabannya bisa banget. Jadi sebenarnya dari bayi pun sebenarnya anak sudah bisa merasakan emosi. Dari bayi lahir itu anak sudah bisa merasakan emosi, dan ketika merasakan emosi itu dia memiliki kebutuhan fisik dan juga kebutuhan psikologi. Jadi ketika yang paling mudah memang memenuhi kebutuhan fisik ya, karena itu terlihat kan, lapar, nangis dan sebagainya terlihat. Tapi kalau kebutuhan psikologis itu agak meraba-raba kitanya. Ya kan. Jadi sebenarnya dari bayi pun anak sudah bisa merasakan frustasi, bukan ya, belum depresi sih, tapi frustasi. Tetapi ketika sebagai satu hal ini ya, mungkin tipe lain dari depresi, mungkin gitu kali ya Mbak? Ya, yang lebih ringan gitu. Jadi kan bisa, yang namanya emosi kan bisa jadi dia kecewa, sedih, marah, dan ketika begini, memang permasalahannya tidak sama dengan yang besar, tetapi beban masalahnya itu bisa jadi sama. Permasalahannya beda, tapi beban masalah bagi orang itu bisa sama. Maaf ya. Halo Arka. Contohnya begini, ketika anak itu dia terbiasa diberikan ASI, kemudian dia tidak dikasih ASI lagi, otomatis dia akan nangis, cranky kan, frustasi kan. Nah, itu hal yang normal, bukan? Nah, tetapi ini akan menjadi permasalahan ketika anak sudah mulai besar, dan terutama itu ketika dia sudah masuk masa remaja. Kenapa? Karena seperti yang selalu aku bilang kemarin, itu pada masa remaja itu hormonnya anak itu akan berubah semua. Jadi dari dia itu masih kecil sampai dia masuk masa fase remaja itu kan dia begitu tergantung sama ibunya, sama karirnya. Jadi dia akan manut kan. Makanya yang kemarin aku bilang yang inner child itu siapa sih namanya? Salah satu peneliti dan psikolog dari Jerman yang dia korban dari Nazi, menulis buku tentang The Gifted Kid, itu yang mengatakan bahwa ketika dia anak masih kecil tuh nilai yang diterima adalah nilai orang tua, sehingga dia akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan pengakuan dari orang tua. Oke? Tetapi begitu dia sudah remaja, dia akan meragukan nilai-nilai orang tuanya tadi itu. Dan itu adalah logical thinking. Mulai terbentuk. Jadi pertama karena dia memang hormonnya berubah, dia mulai punya kemampuan berpikir. Kemudian yang kedua, dia memang merasa I don't need you anymore because I'm more independent now, gitu kan. Dan memang anak itu sampai dia umur 25 tahun, dia belum dikatakan dewasa. Masih pola pikirnya masih labil gitu loh. Dan pada saat pola pikir labil itu, dia dikasih tanggung jawab yang berlebihan gitu. Iya. Dan memang kayak kalau menurut di ilmu rentan usia ya Mbak ya,
rentan usia penggolongan remaja, dewasa itu berbeda sih. Orang anak itu orang Indonesia dan luar itu beda loh penggolongannya. Aku sempat ingat lupa ingat gitu waktu ada penelitian tentang anak, pengkategorian anak di Indonesia, dan ketika aku bahas dan juga presentasi waktu itu di Shanghai itu beda karena aku bikin komparasi gitu kan sama keadaan di Cina gitu. Ternyata itu beda. Gitu. Bener banget. Aku ngambil diploma psikologi anak sampai advance diploma di sini itu timetable-nya tuh beda. Kemudian kenapa tadi Mbak Rinda bilang ketika sampai usia 25 itu masih dianggap sebagai remaja, belum dewasa. Gitu. Belum dewasa. Itu. Jadi timetable-nya beda, kemudian indikatornya juga beda gitu kan. Jadi itulah membuatku tuh kayak agak rileks ngajar Arka. Karena ilmunya beda antara Inggris dan Indonesia aja ilmunya beda. Berarti kan dengan demikian gak ada takaran yang pasti kan. Jadi aku nggak mau nge-pressure anakku harus bisa A, B, C sesuai dengan indikator keberhasilan sesuatu teori gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan dilihat kan banyak banget tuh Mbak sampai kasus bunuh diri. Yang kemarin sempat kita bahas di video ya. Aku nggak tahu apa kita bisa menampilkan di ini ya Google gitu tentang cerita ibu tentang dua anaknya tentang cerita anak laki-lakinya yang bunuh diri begitu. Dan ini ibu-ibu dari Singapura ya, di mana memang ternyata bahkan itu ketika aku baca lebih lanjut ada beberapa cerita gitu di beberapa news di Singapura itu ternyata angka kematian akan bunuh diri itu lebih tinggi daripada angka kecelakaan. Yang seperti kita ketahui ya, memang jumlah penduduk di Singapura itu kan memang sedikit ya Mbak ya, maksudnya itu tuh bahkan berapa kali lipatnya Shanghai ya, baru bisa jadi satu Shanghai, aku lupa 10 kali Singapura itu satu Shanghai gitu kalau aku nggak salah baca ya, itu saking sedikitnya ya. Dan itu ternyata angka kematian karena bunuh diri itu lebih tinggi dari apa sih Mbak sebenarnya yang bikin anak-anak itu depresi sehingga paling fatalnya itu menyebabkan mereka mengakhiri hidupnya? Paling alasan terutama pemikiran bunuh diri itu adalah dia merasa sendiri. Paling utama. Jadi dia merasa tidak ada yang mengetahui, dia sibuk dengan pikirannya sendiri, dia merasa sendiri, dia mulai menarik diri dari lingkungan, kemudian makin lama makin sendiri, akhirnya selesai. Dan sebenarnya kalau dari pengalamanku dan aku juga riset di beberapa jurnal, baca dan tanya, itu apakah orang yang bunuh diri itu takut meninggal? Apakah orang yang bunuh diri itu takut dengan akhirat? Mereka takut. Mereka takut meninggal, tapi mereka ingin mengakhiri penderitaannya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau orang yang berani meninggal, mungkin aja dia bisa pergi perang gitu kan. Anggaplah begitu. Berani mati kan, bisa ikut perang lah. Tetapi mereka takut meninggal, mereka takut mati sebenarnya. Tapi mereka sangat-sangat menderita. Gitu. Itu hal yang harus dipahami. Jadi bukan mereka nantang maut gitu, nantang maut mah ikut aja olahraga ekstrim gitu kan contohnya. Tapi mereka ketakutan akan dirinya sendiri gitu. Mereka lebih ke ketakutan dengan apa yang terjadi terhadap dirinya ya sebenarnya. Maksudnya tentang apa yang dia alami itu ya itu sedih banget sih, miris banget gitu. Kenapa harus anak-anak ini gitu? Kalau diketahui ternyata memang sepertinya tidak hanya di Singapura ya. Sepertinya di Indonesia ini juga mulai terlihat di beberapa sekolah di mana sangat kompetitif sekali gitu ya satu antara yang lain gitu. Jadi itu juga ternyata menjadikan titik lain depresi bagi anak gitu. Iya betul, kompetisinya kan tinggi sekali. Jadi kan seperti aku bilang tadi kan, mereka pola pikirnya belum pola pikir dewasa, tetapi sosial lingkungan sekitar mereka itu menuntut mereka untuk tindak sempurna. Tidak ada no room for error. Iya. Itu kan sangat iya. Jadi kan gimana, mereka masih belum dewasa secara penuh, mereka masih dalam proses panjang, tetapi society memaksakan nilai untuk no room for error. Itu kan luar biasa gila itu. Betul. Dan itu sangat menyakitkan ketika kompetisi kira-kira itu ada ini nggak sih Mbak? Tiba-tiba aku kepikir, kira-kira ada ciri-ciri khusus
anak seperti apa bisa dikategorikan depresi ringan atau berat gitu? Oh, aku untuk mengategorikan itu memang harus ke psikolog ya. Jadi paling tidak sinyal pertama yang bisa kita pakai sebagai guidance adalah ketika anak sudah mulai menarik diri dari lingkungannya. Kemudian dia tidak menyukai hal yang dulu dia sukain. Gitu. Jadi yang menarik di sini adalah parenting untuk anak itu berbeda dengan parenting untuk remaja. Gitu. Nah, orang tua di sini itulah kenapa alasan saya tuh berusaha keras untuk belajar dan juga running beberapa kelas ibu cerita dan inner healing, karena kita mempersiapkan diri menghadapi anak kita nanti pas remaja, nggak sekarang. Gitu. Karena memang pola parentingnya berbeda dan itu triggernya luar biasa pas saat dia remaja gitu. Dan pada saat remaja itu orang tua kan pada saat anak kecil itu kan membutuhkan yang penting kan presentnya kan, kehadirannya gitu. Kita yang diambil nggak apa-apa gitu. Tetapi ketika remaja mereka bisa mendeteksi bahwa kamu itu setengah hati dengan mereka. Nah karena mereka bisa mendeteksi kalau seandainya itu setengah hati, mereka merasa alah kamu nggak paham lah situasiku. Ya. Akhirnya mereka lebih memilih tidak terbuka, kemudian menarik diri gitu ya. Nah ini yang perlu dipahami tadi ya, maksudnya secara gambaran secara umum tadi Mbak Rinda sudah menyebutkan ketika anak-anak mulai mungkin bertingkah tadi ya, menarik diri atau hal-hal yang nggak beres. Menurutku memang orang tua harus peka ya Mbak Rinda dari hal-hal sekecil itu gitu, sehingga ini tidak berlanjut sampai ke ranah yang paling fatal, yaitu mengakhiri hidupnya. Itu kan udah yang paling fatal banget ya Mbak Rinda. Betul, dan wajah depresi itu tidak ada yang bisa melihat dengan sangat baik. Nah ada itu dia, aku pikir itu. Betul. Contohnya kayak yang kemarin itu siapa sih, aku paling suka sama Linkin Park yang vokalisnya itu loh. Aku sangat berduka itu sebelum dia mati bunuh diri karena gantung diri. Hari sebelumnya itu dia family time, coba bayangin. Betul. Iya. Family time gitu, dan itu sangat shocking gitu. Ternyata dia tuh korban pedofilia dan sebagainya. Baru terbuka setelah dia itu setelahnya kan. Dan itu kayak shocking banget lah. Kasarnya memang wajah depresi itu tidak ada yang tahu, tetapi dengan kita menggunakan pendekatan hati ke anak, udahlah kompetisi itu memang ada. Tetapi begitu sampai rumah itu, jadikan rumah adalah tempat teramannya anak. Kalau rumahmu sendiri tidak aman, anak itu mau lari kemana lagi gitu loh. Betul banget sih. Nah ini adalah mungkin beberapa pesan untuk ibu ya Mbak Rinda. Kenapa kita memilih pesan untuk ibu? Karena memang anak mungkin bisa jadi memang juga dekat sama ayah, sama keluarga yang lain. Tapi mungkin ketika di rumah mungkin ibu jadi satu sosok yang memang akan sering atau dekat gimana ya? Ada hal yang tidak tergantikan ya Mbak ya? Iya betul. Ada sense emosinya. 9 bulan 10 hari itu kan kita pasti ada keterakatan emosi kan anakku kenapa, dan insting itu jangan dihilangkan gitu dengan egoisme kita tentang kompetisi. Tetapi yang memang ibu tuh untuk buat mana? Tanyakan lagi berkali-kali, kasih rem, jeda, evaluasi, tanyakan mana yang sebenarnya tindakan ini tuh bagus buat siapa. Karena kalau enggak, intuisi kita sebagai ibu akan dipengaruhi dengan egoisme kita sebagai seorang manusia yang butuh pengakuan, butuh disanjung, dan butuh yang lainnya karena kita tidak punya pengaktualisasian diri yang bagus. Mbak Rinda, ibu harus gimana? Aku jadi mikir kan
ini bukan perkara mudah dan ini juga suatu yang serius gitu. Entah itu depresi kecil atau itu besar ya Mbak Rinda, ini patut diperhitungkan secara serius. Ibu itu harus gimana? Dan juga mungkin nanti kita akan merembet ke lingkungan harus seperti apa. Iya. Jadi sepertinya kita kayak pointing finger ke ibu gitu ya. Sebenarnya enggak juga gitu. Kenapa di sini kita concernnya ke ibu? Karena ya kita mau nyari ke siapa lagi gitu kan. Jadi ibu di sini bukan sebagai victim dari si anak gitu, enggak. Tetapi aku pengennya dari pembicaraan ini kita itu bisa mengencourage ibu untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Betul. Poinnya di situ. Ketika ibu lebih mencintai dirinya sendiri, self love ke dirinya sendiri, dia tahu apa yang dia inginkan, dia mengapresiasi apa yang dia buat, dia tidak akan memberikan tuntutan yang berlebih kepada anak. Itu dia. Maksudnya di situ. Ketika ibu tidak memberikan tuntutan berlebih kepada anak, anak ini akan berkompetisi sesuai dengan jalurnya. Jalur dan kemampuan dia ya. Betul. Jadi biarkan anak berkembang sesuai dengan keinginannya dia. Kalau di istilahnya Montessori, ada istilahnya itu inner teacher kalau nggak salah. Jadi anak itu punya periode tertentu untuk pintar, dan ini harus kita apresiasi. Jangan ada egoisme di situ, itu satu. Kemudian bagaimana dengan lingkungannya? Ya, kita nggak bisa ngubah banyak lingkungan sayangnya. Itu benar-benar harus social movement yang luar biasa besar. Paling kecil lingkupnya adalah hubungan ibu dan anaknya. Kalau sosial itu terlalu gede ya lingkungan itu ya. Gimana cara ngubahnya? Terlalu majemuk. Kita nggak bisa kan memaksakan satu standar untuk yang lain, Mbak Putri. Iya. Iya, aku suka banget sih tadi Mbak Rinda menyampaikan bahwa anak itu punya metode sendiri untuk sesuai dengan kemampuan dia gitu ya, dalam itu berkompetisi ataupun apapun itu. Kita juga sudah sering membahas bahwa kecerdasan anak itu ada banyak sekali. Nah, itu tadi poinnya. Kita harus tahu memang ya itu memang bukan tugas yang mudah ya, tapi itu memang adalah hal yang penting untuk kesehatan mental anak gitu. Betul. Yang menarik mengenai kesehatan mental yang sering miss sama orang-orang itu begini. Kesehatan mental itu baru terlihat ketika kita itu baru mulai dibaca ketika kita itu sakit. Sama seperti ketika kita itu baru ngomong masalah sakit flu, baru kita mikirin gimana nih vitamin C-nya gitu kan. Contohnya itu. Sebenarnya manusia itu membutuhkan terpenuhi atas kebutuhan mental, kesehatan mental, fisik, dan juga spiritualnya. Itu adalah satu linier, saling berkaitan, tetapi beda kantongnya. Gitu. Jadi kalau dipikir sekarang bahwa kesehatan mental itu adalah hal yang kayaknya di awang-awang, kayaknya enggak juga. Karena sering dianggap tabu kan. Betul. Dimana sampai beberapa anak itu khawatir untuk menceritakan keadaan dia yang sebenarnya. Itu karena itu kayak dianggap aib juga bahkan. Iya, nah disinilah lingkungan bisa berpengaruh. Gitu. Jadi dibatasin ya, jadi kan ibu sama anak itu kan begitu. Nah sekarang lingkungannya itu berpengaruh di sini. Lingkungan tidak bisa kita ubah dengan menyesuaikan kompetisi sesuai anak, nggak bisa. Tetapi lingkungan bisa dibuat dengan lingkungan yang aman itu bisa dibuat untuk menjaga kesehatan mental anak. Itu. Gimana caranya? Ketika mental itu seperti kamu tuh capek butuh tidur. Mental itu termasuk salah satu HAM loh ternyata, masuk hak dasar manusia. Dan orang yang terkena mental illness itu adalah termasuk kaum minoritas yang rentan, sehingga harusnya dilindungi. Dengan demikian logika berpikirnya dia bisa dikatakan dengan orang yang disable, tergantung orangnya ya, tetapi lebih memudahkan gitu loh.
Jadi seandainya kalau orang yang mental illness adalah seorang yang stable, fasilitasnya beda dong, gitu kan? Sesuai dengan HAM internasional, fasilitasnya beda dong, gitu kan? Ketika kita itu berlomba berlari dengan orang yang, mohon maaf, cacat kakinya, hasilnya pasti akan berbeda. Kita mengatakan kamu larinya kurang cepat, gitu kan? Gimana lu bisa ngomong larinya kurang cepat karena memang secara fisik keadaannya berbeda. Begitu juga dengan kesehatan mental. Bedanya kesehatan mental tidak terlihat aja tidak terlihat ya, fisiknya sehat, tapi mentalnya sakit. Iya, sesuatu yang tidak terlihat dan nampak. Makanya itu jadi fenomena yang sulit untuk dimengerti keluarga terdekat, ibu atau bahkan sosial ya secara garis besar. Mbak Rinda ketika bahas ini juga mungkin bisa skala lebih besar kita melihat condong dari negara kita. Tadi Mbak Rinda sudah sempat bahas sebenarnya sudah ada regulasi khusus gitu ya, Mbak Rinda untuk ternyata kasus kesehatan. Bener, ternyata aku baru tahu nih beneran nih karena saking tidak famousnya gitu kan, orang hukum nggak ngerti gitu kan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Ada loh ternyata. Makanya. Ada loh bareng Putri. Berarti kan luar biasa. Sebenarnya hal itu itu memang ada. Lalu bagaimana penerapannya? Apakah itu sudah cukup masalahnya ya di kemudian tidak menjadi prioritas. Percaya atau nggak percaya, itu aku ngirim paper 2 kali 3 kali lah tentang ini pertama di Kemenkumham, sebut merek akhirnya, kemudian di beberapa yang lain itu ditolak karena tidak famous. You know what I mean? Karena apa tidak? Really? Yes, I am so serious. Jadi mereka menganggap ini tidak sesuai dengan prioritas prioritas nasional jangka pendek dan menengah. Ya, aku paham itu. Jadi rasanya oke, dan dananya itu aku tadi pagi tuh dengar di TED Talks ya tentang siapa sih, aku lupa namanya, salah satu dokter psikolog yang dia itu jadi politisi, kemudian dia yang menggulirkan ini, dia bilang bahwa dananya itu besar sebenarnya, cuma karena tidak menjadi prioritas di Kementerian Kesehatan, mengalirkannya menjadi sangat kesusahan. Wah, itu sedih banget sih. Aku jadi kepikiran untuk bahas ini mungkin nanti di salah satu program aku di TV di mana 10 Oktober ya Mbak Rinda. Itu ternyata dunia ya. Aku pikir ada nggak sih yang nasional? Peringatan untuk belum nemu. Dan yang menarik Mbak Putri, sayangnya ini COVID ya. Kalau tahun lalu itu pas kesehatan mental seluruh dunia itu acaranya seru banget, itu di mana-mana itu NGO itu jualan gitu. Ini agak sedikit intermezzo sih biar nggak itu. Jadi jualan, dan jualannya ini dijual charity gitu kan, dan orang-orang yang terkena mental illness itu benar-benar dibaurkan dengan orang yang normal gitu. Jadi menyenangkan sekali. Jadi kita kayak jalan bersama untuk ke charity, terus lari, terus banyak banget lomba-lombanya anak-anaknya juga. Kayaknya COVID, coba kalau nggak COVID aku buatin liputannya gitu. Iya, aku paham. Mungkin nanti ada acaranya virtual kali Mbak. Mungkin, tapi ya kurang gimana gitu kan. Ya, karena sesuatu yang bersentuhan, lalu tidak ada yang bisa menggantikan tatap muka dan sentuhan tentu saja. Tuh, itu sih. Mbak Rinda, kembali lagi ke bahasan kita, pesan untuk ibu. Ketika banyak orang yang menganggap ini tabu, bahwa kesehatan mental, bahwa depresi itu bisa terjadi pada ibu, dan sebenarnya faktanya itu banyak sekali kasus-kasus yang sudah ada ya Mbak ya. Kasus-kasus yang sudah bisa kita lihat dengan banyaknya anak bunuh diri, lalu anak-anak yang mencoba bunuh diri, atau bahkan depresi ini bisa tersalurkan dengan hal yang lain, tingkah-tingkah aneh gitu ya Mbak Rinda ya, atau hal-hal yang melukai diri sendiri mungkin, atau melukai temannya, atau bertindak bahkan ada juga pembunuhan gitu ya yang dilakukan di usia anak gitu Mbak Rinda. Percaya nggak percaya Mbak Putri, dulu waktu SMA aku mencoba 2 kali bunuh diri. Sorry. Serius. SMA. Iya, SMA, karena ya hubungan kalau Mbak Putri ingat dan juga teman-teman mendengar
lagi. Hubunganku sama ibuku jelek banget pada saat SMA. Rasanya enough gitu. Untungnya lambungku tidak cukup kuat untuk menelan itu, jadi muntah semua. Tapi aku masih hidup di sini untuk menceritakan bahwa betapa kelamnya pada saat itu. Kenapa demikian? Karena anak sekolah itu tidak hanya tujuannya untuk belajar, tapi Betul. juga berkawan dan bersosialisasi. Betul. Gitu. Jadi kebutuhan itu yang harusnya dipenuhi sama sekolah. Jangan melulu ngomong kompetisi, tapi kasih juga sosialisasi yang baik. Dan yang anak-anak yang biasanya nerd gitu kan, kemudian itu kan pasti menjadi korban bully kan, mereka Iya. Dan kita nggak pernah tahu apa tuh dampak dari itu terhadap si anak. Oke, mungkin tidak terlihat karena tertutupi, itu pandai menutupi. Tapi gimana dengan sampai seterusnya gitu? Hal tersebut kan akan tetap melekat ya. Iya, dan sehingga peran BP ini harusnya lebih dari sekedar kayak punishment terhadap anak-anak yang nakal atau mengejar PMDK atau apa, tetapi lebih dari itu gitu. Jadi ya gimana ya, pahami bahwa kesehatan mental itu adalah bagian dari kebutuhan jiwa kita, kebutuhan manusia agar dia berfungsi secara optimal gitu. Jangan cuma sekolah itu melihat dan condong pada orang-orang yang berprestasi. Karena sejatinya orang-orang yang minoritas itu yang membutuhkan lebih banyak bantuan gitu. Barinda tadi kan sempat cerita ketika SMA itu sempat mau mengakhiri hidup gitu ya. Dan mungkin ada jutaan orang di luar sana juga merasakan hal seperti itu. Apa sih Barinda yang dirasakan? Mungkin kita bisa berbagi ya. Mungkin kadang itu remaja itu kadang juga nggak paham bahwa dirinya itu sedang mengalami depresi gitu, Mbak. Betul. Makanya aku tertarik mengangkat kasus ini karena aku pengen ngasih dari sisiku gitu. Jadi pas SMA itu aku nggak punya teman, Mbak Putri, ceritanya. I don't know why gitu kan. Dan juga mungkin karena aku terlalu jujur atau I don't know lah. Intinya nggak punya gitu banyak teman. Jadi ketika pas istirahat gitu biasanya aku di pojokan baca komik atau makan sendiri di kantin. Jadi aku terbiasa hidup seperti itu. Sendiri, ya. Dan enjoy dengan kesendirian itu ya? Not really, karena kan aku bilang kan, anak SMA itu membutuhkan pendidikan dan sosialisasi. Pada dasarnya seperti itu. Pada dasarnya seperti itu, dia membutuhkan tempat yang aman. Dan di rumah pun tidak aman karena ibuku begitu, gitu kasarnya, gitu kan. Dan aku harus dikasih tanggung jawab untuk merawat 3 adikku yang kecil, nganterin les gitu kan, bayangin, nganterin les SMA. Ya itu bukan pekerjaan yang berat sih gitu, tapi seperti aku bilang kita membutuhkan pada saat itu membutuhkan teman gitu kan, dan ternyata teman itu ya gimana ya, tidak menyenangkan, datang pergi dan aku bukan orang yang populer gitu kan. Sering dilabrak karena ngerasa pacarnya itu direbut sama aku, buset dah. Jadi ya begitulah intinya. Jadi cerita-cerita banyak remaja banget lah ya. Iya, selalu banyak drama remaja yang buat aku sudahlah, itu aku capek. Dan yang paling berat memang si ibu sih sebenarnya. Karena tuntutannya besar, karena aku sama saudara-saudaraku yang lain itu selalu dibanding-bandingkan. Oke. Sangat dibandingkan, maksudnya saudara sepupu ya, gitu, sangat dibanding-bandingkan gitu. Jadi rasanya gitu rasanya, pokoknya gitu, dan penuh, makin lama makin penuh dan gitulah. Aku sampai waktu bunuh diri itu aku mikirnya gimana coba, kalau aku mati siapa yang sedih? Itu aja, karena aku ngerasa gak punya teman kan. Dan ternyata pikiran itu juga yang dialami sama, ada Mbak Putri tahu nggak yang itu penyanyi Korea yang namanya Suli itu? Ya tahu dong. Itu ya, temannya Ayu. Ya, itu dia berpikiran begitu bahwa dia merasa kesepian, dan ketika dia mati siapa yang kira-kira menggantiku gitu. Jadi itu sempat sering beberapa kali dia memposting di Instagram juga kan bagaimana rasa depresinya. Padahal di mana semua orang itu support gitu. Dia punya beberapa teman dekat yang selalu support, lalu para fansnya yang semangat gitu ketika dia mati. Tapi ternyata itu tuh tidak dianggap sebagai support dan juga teman gitu kan. Karena kondisinya itu udah benar-benar yang karena yang dibutuhkan sama anak itu sebenarnya adalah kedekatan emosional. Percuma kan
percuma kalau seandainya ayo kamu baik-baik aja, kamu baik-baik aja, tapi cuma di mulut aja. Tapi dia butuh merasakan bahwa perkataan itu dari hati. Butuh pelukan, sesuatu yang lebih dari memang lebih ke gitu. sentuhan ya, lebih emosional. Betul emosional. Makanya walaupun aku running kelas online, aku berusaha dengan sebaik mungkin biar hatiku ini nyampe gitu loh. Betul. Karena memang itu yang pesan dari hati itu sampai gitu ya Mbak Rinda. Iya, karena ya nggak suamiku baru di PHK Mbak, dan sedangkan aku hamil. Itu kan. Aku nggak bisa berbuat banyak. Jadi ibu itu berat, luar biasa berat. Dan trust me, I know it gitu loh. Tetapi jangan lupa untuk mencintai dirinya sendiri. Karena apa? Karena aku tidak memaksamu untuk kayak hidup semangat terus, karena itu nggak mungkin. Tapi ketika kita mencintai diri sendiri, kita bisa melihat permasalahan itu dari sudut yang paling berbeda. Kita bisa melihat permasalahan itu dari kita enaknya tuh ngakalinnya di mana gitu loh. Poinnya tuh di situ sebenarnya. Self love itu digunakan agar kita tuh bisa melihat kita ngakalinnya di mana. Sehingga kita bisa ngakalin keadaan ini dengan baik. Kita bisa ngakalin, oke, ya sudahlah, anakku memang COVID ini, nggak perlulah kamu jadi nilainya 10, yang penting lulus aja udah bagus gitu caranya. Terus gimana dengan masa depannya? Udahlah, pasti akan ada jalan gitu ceritanya. Ya? Hai Arka. Dia tadi dikasih janji kan, Arka nanti antem habis ibu kerja kita jalan-jalan. Oke. Cute banget lah. Jadi indahnya masa anak-anak itu agar jangan terjadi, jangan sampai ternodai dengan apalagi depresi. Terakhir Mbak Rinda, ada nggak pesan yang mau disampaikan lagi selain kepada ibu, kepada lingkungan atau mungkin pemerintah? Please, ngomong kemarin kan undang-undang cipta karya atau hari ini aku lupa sih. Ya, tolonglah lebih concern ke kesehatan mental, gitu kan, karena kesehatan mental itu juga bagian dari kesehatan jiwa. No health without mental health. Jadi, apalagi di era pandemi gitu kan. Jadi kemarin tuh ceritanya, papernya itu adalah memasukkan unsur mental health dalam bidang kebijakan, terutama di era pandemi. Itu Mbak Putri, dan itu ditolak. Jadi no hard feeling, tapi poinnya adalah pertimbangkan dengan baik. Ini pandemi, ini siapapun unpredictable event yang kita nggak ngerti resultnya gimana sampai kapan. Jadi akan lebih baik kalau seandainya peraturan perundang-undangan ini ada mental health di dalamnya, karena untuk mempersiapkan unpredictable event dan sampai kapan itu tadi. Gitu sih Mbak. Ya. Betul. Terima kasih banyak Mbak Rinda. Apapun yang hari ini kita sampaikan dari hati, insya Allah semoga juga nyampai juga ke hati siapapun yang menyaksikan ini, baik itu ibu muda, ibu yang sudah memiliki banyak anak, siapapun di luar sana, karena kami benar-benar ingin menyampaikan itu benar-benar dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih banyak Mbak Rinda. Meskipun hari ini singkat, kita akan berjumpa lagi insya Allah di minggu depan. Semoga lebih panjang lagi ya ngobrolan kita. Dan itu tadi teman-teman, barusan kita ngobrol lepas with Rinda Amalia. Kita ketemu lagi insya Allah. Thank you.